tiba-tiba bupati loncat, padahal jabat pengadaannya bukan beliau. Betul. Terusnya tersangka kalau daerah lain tersangka itu kepala dinas. Ini langsung loncat ke bupati. Betul. Ya, tentu kalau kita hubungkan dengan yuridis normatif dengan secara materi hukum ya harusnya tidak begitu. Tapi barangkali ketika itu penyidik mempunyai pertimbangan lain ya mungkin itu domainnya mereka lah. Tapi kalau kami lihat, kami kaji dalam aturan hukum, kemudian dari pendapat ahli di persidangan, ya memang seharusnya para pejabat pengadaan lah yang bertanggung jawab terkait dengan kalaupun dinilai ada pelanggaran dalam pengadaan baik administrasi atau pidananya. Nah ini sahabat, obrolan kita semakin menarik sekali. Ini kita patut gali lebih jauh lagi. Ya walau sebetulnya vonis sudah jatuh pada hari kemarin, tapi mungkin supaya kita lebih santai, mungkin kan ini persidangan lumayan maraton ya. Ketika di Bandung walau ada persidangannya online gitu. Mungkin di sela-sela jadwal yang padat ini mungkin Akik ini punya treatment seperti apa sih supaya apa ya agak rileks gitu, agak rileks supaya tidak terlalu tegang, karena yang sidang ini kan sidang yang jadi sorotan masyarakat khususnya di Bandung Barat. Biasanya mengisi waktu dengan seperti apa kalau waktu senggang untuk ya mengisi sela-sela waktu luang? Mengisi sela-sela waktu luang ya biasanya dihabiskan di balon, mancing. Mancing mania juga. Mancing mania. Karena kan di situ mengajarkan tentang ketenangan juga, kesabaran juga kan gitu kan. Jadi ya memang untuk mensiasati atau apa namanya membunuh waktu dengan kebosanan dan sebagainya mancing. Iya. Biasanya di mana sering keluar kota juga? Ya seputar Jawa Barat lah. Oh, oke. Biasanya ikan yang paling sering dimakan apa? Justru saya nggak makan ikan. Mancing doang? Mancingnya aja. Makannya enggak? Makannya enggak. Enggak tega. Ikannya dikasih orang? Ikannya dikasih orang. Tapi kelihatannya ketika mancing tenang, ternyata kalau kita lihat beberapa cuplikan video di persidangan garam juga ya. Itu sebetulnya kan itu dalam rangka mencari apa kebenaran material. Karena kemarin juga di beberapa kesempatan pada pemeriksaan saksi ada beberapa hal yang berbeda keterangan saksi di dalam BAP dan di dalam persidangan, sehingga kami kan penasihat hukum berkewajiban untuk menggali sebetulnya apa sih gitu. Contoh kecil begini ya, di dalam BAP misalnya saksi menyampaikan bahwa ada pemberian sejumlah uang variatif, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, menyampaikan untuk kepentingan bupati. Ternyata setelah digali dalam fakta persidangan itu bukan untuk kepentingan bupati, dan saksi-saksi tersebut juga menyampaikan memberikan sejumlah uang itu tidak terpikirkan bahwa itu untuk Pak Bupati, sehingga kan kami perlu menggali kebenaran material gitu. Nah mungkin sahabat yang kita juga pengen tahu sebenarnya ada perbedaan nggak? Karena yang saya tahu kan bukan hanya baru Pak Bupati Ombara yang didampingi oleh Kang Kiki ini, tapi ada beberapa kepala daerah lain. Ada perbedaan nggak ketika jadi kuasa hukum kepala daerah yang ya terjerat kasus dengan yang mewakili masyarakat umum? Ada perbedaan signifikannya seperti apa? Kalau dalam terkait dengan perkara ini tentu kami lebih berupaya untuk dapat mengeksplor, terutama untuk mengedukasi kepada publik juga, bahwa karena kan opininya sederhana saja, bupati korupsi bansos, artinya yang tertanam dalam pemikiran masyarakat tidak menutup kemungkinan bahwa ada hak mereka yang kemudian diambil oleh seorang kepala daerah, oleh bupati dalam perkara ini. Nah, kami ingin berupaya mengeksplor, makanya dalam persidangan kami gali sedemikian rupa, dan harapan kami bisa terbuka juga ke publik, bahwa pada kesempatan ini juga saya ingin menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun atau tidak ada secuil pun hak masyarakat dalam pengadaan paket bansos ini yang bupati kemudian
mencari keuntungan dari situ. Jadi bupati tidak dalam konteks ini bermain-main dengan rasa lapar masyarakat. Justru tindakan-tindakan bupati yang dipersoalkan hari ini adalah bagaimana bupati waktu itu mengambil langkah percepatan dengan merekomendasikan penyedianya adalah notabene misalkan penyedia setempat lah, dan memang itu dibenarkan menurut undang-undang gitu. Tapi bahwa ketika itu penyidik KPK sampai kemudian terakhir hakim memandang itu salah, ya kami akan terus berjuang untuk itu gitu dalam upaya-upaya berikutnya. Dalam pledoinya Pak Bupati, pledoi ini ya sahabat adalah pembelaan. Dalam pembelaan ini Pak Bupati sempat menyatakan ada seolah penggiringan opini atau konstruksi opini yang dibangun oleh jaksa tadi untuk seolah-olah Bupati ini adalah mengambil hak rakyat di tengah masa pandemi gitu. Apakah nih Kang Kiki dan juga Bupati merasa tuntutan ini karena konstruksi opini yang sudah dibangun sehingga KPK atau Majelis Hakim yang merasa terbebani, apalagi sorotan media begitu kuat dalam hal ini gitu. Betul. Nah, tidak dapat dipungkiri itu kami rasakan bahwa ada namanya framing tertentu lah gitu. Nah, tapi kan kami tetap berkeyakinan pada fakta persidangan bahwa tidak ada dalam perkara ini ada keuntungan yang bersifat pribadi untuk diri Pak Bupati. Bahkan mohon maaf tanpa bermaksud mengumbar kebaikan Pak Bupati. Karena ini menyangkut juga dengan perkara. Jadi kan didakwakan ada gratifikasi dari pengusaha itu Pak Toto dalam bentuk paket sembako. Nah, itu sebetulnya bukan pemberian cuma-cuma dari Pak Toto aja. Jadi Pak Toto waktu itu ada kelebihan paket karena ada pengurangan jumlah kuota dari provinsi waktu itu, makanya ada kelebihan paket. Nah, kemudian Pak Toto itu menawarkan ke Pak Bupati, dan ketika itu Pak Bupati tidak langsung mengiyakan karena nilainya juga kan cukup besar gitu. Cuman berangkat daripada banyaknya masyarakat yang ketika itu belum terbagi atau tercover oleh anggaran APBD, sehingga Pak Bupati ya dengan memberanikan diri lah membeli itu kepada Pak Toto meskipun dengan cara dicicil dan belum terselesaikan hingga hari ini gitu. Nah, jadi boro-boro Pak Bupati berupaya untuk meraup keuntungan yang ada, Pak Bupati berkorban lah ya, untuk membagikan kepada masyarakat yang belum tercover oleh anggaran APBD, dan itu kami hadirkan di persidangan. Di persidangan disampaikan. Saksi-saksi penerima itu juga kami hadirkan. Ada kelompok pesantren, ada kemudian dari MUI, dan para saksi itu ya merasa terbantu karena sebelumnya tidak dapat karena mungkin tidak tercover oleh anggaran APBD. Jadi itulah salah satunya yang membuat Pak Bupati, keluarga ataupun kami itu merasa terusik dan sedih itu dikatakan mencoba meraup keuntungan di tengah kesusahan masyarakat. Malah faktanya berbanding terbalik lah begitu. Berbanding terbalik, dan kami sudah hadirkan, kami sudah coba buktikan di dalam persidangan gitu. Jadi framing ini begitu kuatnya sehingga ini tanda kutip ada pihak-pihak atau rekan-rekan kita juga, sahabat kita yang juga ini terbebani oleh framing yang harus sudah dibangun di awal, sehingga putusannya seperti itu. Nah, tapi terkait putusan kemarin juga ini ada surprise mungkin, ada surprise juga khususnya bagi masyarakat Bandung Barat dan juga teman-teman media, bahwa ternyata Andre Wibawa yang anaknya bupati dan juga pengusaha Toto Gunawan ini divonis bebas. Nah, itu mohon tanggapannya dulu. Ya, artinya Majelis Hakim dalam hal ini melihat dan juga mempertimbangkan daripada nota pembelaan kami yang menyampaikan bahwa kami kan mendalilkan begini ya, sebetulnya jangankan Andre Wibawa, bupati saja bukanlah subjek yang dapat dipersalahkan dengan ketentuan pasal 12 huruf I. Nah, bersesuaian putusan majelis kemarin membebaskan Andre Wibawa dalam segala dakwaan itu adalah menilai bahwa Andre Wibawa bukanlah pegawai negeri dan penyelenggara negara yang merupakan otomatis bukan juga sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan pasal 12 huruf I. Nah, sebetulnya pembelaan yang sama yang kami sampaikan juga bahwa bupati juga bukan sebagai subjek dalam ketentuan pasal 12 huruf I.
Jadi ya terkait itu ya kami menyambut baik terkait dengan putusan itu, artinya majelis melihat pertimbangan hukumnya secara jernih. Ya tinggal kemudian itu ya balik lagi untuk Pak Bupati, kami masih harus memikirkan bagaimana untuk langkah ke depan. Jadi pasal 12 huruf ini tidak terbukti ya untuk Andri dan tidak bisa disangkakan. Betul. Sehingga akhirnya majelis hakim memvonis bebas. Betul. Sekarang Andri sama Pak Toto ini sudah bebas. Sudah kemarin pukul 22 malam jaksa sudah melaksanakan atau mengeksekusi putusan daripada pengadilan untuk mengeluarkan Pak Andri dan Pak Toto dari dalam tahanan. Tapi terkait pasal 12 huruf ini kan saudara Andri dan Pak Toto ini bebas. Nah, tapi ternyata putusannya tidak berbanding lurus dengan Pak Bupati, padahal ya mungkin logika sederhana masyarakat kalau ini tidak terbukti harusnya Pak Bupati tidak terbukti, tapi kok putusannya jadi 5 tahun. Mungkin ada penjelasan nih buat sahabat kita supaya lebih mengerti kenapa kok putusan bisa berbeda. Ya kan sederhananya apa begini. pertimbangan hakim? Sederhananya begini, ada namanya kan 12 huruf itu secara atau lebih mudah dikenal korupsi dalam pengadaan atau konflik kepentingan dalam pengadaan. Nah sekarang waktu dakwaan dan tuntutan itu kan konflik kepentingannya itu karena penyediaannya itu anaknya, kemudian orang terdekat yang dinilai dekat, padahal semuanya capable. Nah sekarang yang dua ini selaku penyedianya dibebaskan, sehingga pertanyaan sederhananya konflik kepentingannya dengan siapa? Ya. Nah gitu. Memang dalam putusan juga hakim menilai bahwa selain 12 huruf itu adanya gratifikasi yang diterima oleh bupati, makanya dari salah satunya dari Pak Toto yang dibebaskan. Tapi tidak terbukti. Pak Totonya dibebaskan kan begitu, tapi pemberiannya dianggap ada gitu. Tetap disangkakan. Yang barusan yang 3.300 paket itu yang disangkakan bentuk gratifikasi. Padahal kami sudah menghadirkan. Jadi Pak Totonya sudah menyatakan bahwa itu memang Pak Bupati beli. Kemudian direktur di perusahaannya Pak Toto menyampaikan bahwa memang itu pembelian Pak Bupati. Kemudian kita ada bukti pembayarannya yang dipegang oleh sekprinya Pak Bupati. Kemudian ada kelompok penerima manfaat yang menerima itu. Ya sekarang logika sederhana aja gitu. Sekarang masa gratifikasi yang diterima tapi digunakannya untuk keperluan umum gitu, publik kan nggak mungkin juga. Nah kemudian begini, membahas sedikit pasal gratifikasi. Pasal gratifikasi itu tidak hanya membuktikan adanya pemberian atau penerimaan, tapi harus membuktikan terkait dengan pemberian itu ada kewajiban seorang kepala daerah atau kewajiban pegawai negeri yang dilanggar atas pemberian itu. Dalam fakta persidangan tidak ada sedikit pun atau tidak ada satupun bukti baik melalui saksi atau bukti surat kewajiban secara material yang dilanggar oleh bupati terkait dengan dugaan gratifikasi itu. Saya sebut dugaan karena belum inkrah. Tanggapan pihak keluarga Pak Bupati gimana dengan putusan kemarin? Ya, saya sih belum lebih jauh atau lebih banyak komunikasi dan keluarga gitu. Mungkin dalam waktu dekat ini diskusi lah terkait dengan putusan ini. Nah, terkait putusan mungkin ini salah satu pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bandung Barat. Setelah putusan ini, Andri Wibawa dan Toto Gunawan dinyatakan bebas dan Arum Bara divonis 5 tahun, juga diwajibkan membayar denda 250 juta subsidi 6 bulan ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih langkah selanjutnya? Apakah ini kuasa hukum atau Pak Bupati ini menerima vonis tersebut atau melakukan langkah hukum lain, misalkan banding atau seperti apa? Nah, tentu nanti setelah ada, kan pada pokoknya kami diberikan waktu 7 hari oleh majelis hakim atau oleh undang-undang untuk menentukan langkah apakah menerima atau melakukan upaya hukum banding. Nah, tentu di dalam masa waktu itu kami akan mengkaji putusan itu, kami akan mendiskusikan juga dengan keluarga atau dengan Pak Bupati secara langsung bagaimana langkah hukum ke depan. Yang jelas putusan kemarin menurut kami yang didasarkan pada fakta persidangan belum memenuhi rasa keadilan. Pak Bupati sendiri sudah ada instruksi atau yang mungkin obrolan selanjutnya seperti itu? Belum, karena
karena saya pribadi belum komunikasi karena kan beliau kemarin sidangnya secara online. Jadi mungkin kami akan berkunjung kepada beliau untuk mendiskusikan hal ini. Mengenai langkah selanjutnya seandainya banding ini kan ada celah 12 ini untuk Andri dan Toto kan tidak terbukti, sedangkan Pak Bupati berbeda. Padahal ya harusnya sama-sama, kalau tadi versi kuasa hukum sama-sama subjek yang tidak bisa disangkakan, tapi ada Pak Bupati kok berbeda. Mungkin seandainya banding, kira-kira celahnya sebenarnya peluangnya seperti apa? Apakah bisa bebas? Ya, kalau kami menurut pemahaman kami dan pandangan kami dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, ya tentu kami berharap untuk itu. Tinggal bagaimana ke depan keputusan itu diambil atau tidak. Karena yang jelas kalau kami tentu dari penasihat hukum akan menyarankan terhadap beliau supaya menempuh upaya hukum lanjut. Karena kami lihat, kami kaji di dalam pertimbangan putusan belum menemukan atau belum memenuhi rasa keadilan, karena fakta-fakta dalam persidangan itu tidak seperti apa yang disampaikan dalam pertimbangan majelis hakim kemarin. Terkait tadi gratifikasi segala macam betul. Tapi dalam historis persidangan KPK biasanya ketika banding malah jadi naik gitu. Ini nggak khawatir nih dari pihak kuasa hukum ketika bukan banding, karena seolah-olah ini kan KPK juga mungkin punya taring atau ini mempertaruhkan wajah mereka. Ya kalau kami bersandarkan pada hukum saja lah, karena kalau menurut hukum ada putusan yang kami misalkan dapat membuktikan memang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak ada yang harus dikhawatirkan sebetulnya. Nah, terus satu lagi terkait vonis bebas untuk Andri Wibawa dan juga Toto Gunawan, KPK sempat menyatakan akan pikir-pikir juga dan kemungkinan mereka banding. Tanggapannya? Kalau terhadap putusan kasasi itu, putusan banding, putusan bebas itu, upaya yang dapat dilakukan oleh penuntut umum adalah menempuh kasasi. Ya, tentu kalaupun nanti langkah kasasi diambil oleh penuntut umum, ya kami tentu menyiapkan kontra memori kasasi. Karena sedapat mungkin kami mempertahankan apa yang menjadi putusan majelis di tingkat pertama. Itu sudah sesuai harapan. Betul. Nah, mungkin yang paling terakhir, kabar Pak Bupati sendiri gimana sekarang? Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik juga. Beliau ketika diputuskan begitu gimana responnya? Apakah beliau menerima atau kaget atau sudah? Kalau terlihat kemarin beliau menerima pada prinsipnya. Cuman apapun putusan majelis hakim kan perlu dihormati. Tapi karena ruang undang-undang memberikan kesempatan terhadap putusan hakim apakah akan mengajukan upaya hukum, ya tentu itu nanti kita diskusikan. Oke, itu tadi sahabat obrolan saya dengan Kang Rizky-Rizkyantara, pengacara atau kuasa hukum dari Bupati Bandung Barat nonaktif Aung Marsudi 9 Andri Wibawa. Tapi tadi saya garis bawahi kalimat yang terakhir, putusan hakim kita hormati, tapi masih ada ruang undang-undang memperbolehkan untuk membuat langkah hukum selanjutnya. Artinya ini belum inkrah ya. Jadi untuk warga Bandung Barat khususnya, mari kita sama-sama hormati putusan pengadilan yang kemarin sudah dibuat untuk Bupati Bandung Barat. Namun kita juga harus menghormati langkah hukum atau tindakan lebih lanjut dari kuasa hukum atau keluarga seperti apa ke depan. Ini belum inkrah karena ada kemungkinan banding untuk vonis yang sudah diterima kemarin oleh Bupati Bandung Barat nonaktif 5 tahun penjara dan denda 250 juta subsidi 6 bulan. Itu saja mungkin obrolan kita, bincang santai kita dengan Kang Rizky-Rizkyantara. Kita akan lihat bagaimana selanjutnya, apakah pihak keluarga atau kuasa hukum mengajukan banding atas proses tersebut atau seperti apa. Terima kasih sahabat Bandung kita akan berjumpa lagi dalam obrolan santai selanjutnya dalam tema juga yang pasti menarik untuk disaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.